Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu hadirin, Allahu naziri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ilahi anta maqsudi waridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Al-ayah. Wa qala ta'ala aydan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da mi'rajihi ila Allah faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan. Wa qala aydan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan beserta para undangan, khususnya kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Allah anak istri keturunan kita orang-orang yang saleh dan salehah. Dipanjangkan Allah umur kita untuk taat ibadah kepada Allah. Dimurahkan Allah rezeki yang halal dalam taat kepada Allah. Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para sesepuh, para ustaz, para mubalik KGN Pondok Pesantren Suryalaya, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya, KGN Pondok Pesantren Suryalaya dan seluruh jajaran kepengurusannya, dan kami hormati semua ikhwan wal akhwat, khususnya Sohibul Hajat Sayyidul Bait, Bapak Ustaz Puji Syukur, keluarga, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada malam yang mulia ini, kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bisa hadir meluangkan waktu kita dengan kesibukan-kesibukan duniawi sesaat kita tinggalkan dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengikuti atau itba' kepada wali Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi semua ikhwan TGN
yaitu melaksanakan amaliyah rutin bulanan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Dan kita bersyukur pula sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, karena umur ini adalah modal, dan juga umur itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Jadi kalau orang berkata umur itu gratis, itu satu kekeliruan yang besar, karena tidak ada gratis di dalam kehidupan dunia ini. Hari ini gratis, nanti setelah kita pulang, kita di alam kubur, setelah nanti kita berada di padang mahsyar, baru ditanya semua yang dulu kita kira gratis. Wa'an umrika fima afna, kata Rasulullah, la tazalu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya'a. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya Allah tentang 4 macam pertanyaan. Yang awal ditanya Allah kepada semua manusia, wa an umrika fima afna, ai fulan bin fulan, umur yang kuberikan kemana kamu habiskan. Umur kita adalah setiap tarikan nafas kita. Umur kita adalah setiap denyut jantung kita. Ini akan ditanya oleh Allah semua. Jadi apabila kita salah menggunakan nikmat Allah tersebut, maka akan sulit kita menghadapi pertanyaan di hadirat Allah. Maka pada kesempatan yang mulia malam hari ini, dari maghrib tadi sampai sekarang, kita menggunakan nikmat umur yang mahal harganya, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Karena majelis ilmu dan majelis amal, apalagi majelisnya orang-orang soleh, apalagi majelisnya para sufi, itu majelis yang dirindukan, dicintai, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, yang dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Orang yang rindu, yang cinta kepada Allah, merindukan majelis-majelis seperti ini. Malaikat pun saking rindunya dia duduk hadir bersama-sama. Saking rindunya malaikat mencari majelis ilmu dan majelis amal. Makanya dalam satu riwayat hadis, Allah punya malaikat siang dan punya malaikat malam. Apabila masuk waktu siang, timbul matahari, naiklah malaikat malam. Apabila tenggelam matahari, artinya masuk waktu malam, naiklah malaikat siang. Tadi itu pas maghrib tadi, itu malaikat siang naik, malaikat malam turun. Lalu apa yang mereka cari? Malaikat-malaikat Allah, mereka berangkat dari satu tempat yang jauh. Menurut satu riwayat, malaikatnya tinggalnya di Baitul Ma'mur itu sangat banyak. Nah, maka mereka mencari tempat-tempat yang pertama dicarinya adalah majelis yang di situ disebut nama Allah. Majelis yang di situ orang berzikir kepada Allah. Itu yang pertama diduduki, dicari oleh para malaikat-malaikat tersebut. Nah, maka alangkah ruginya kita ketika malaikat hadir, kita tidak duduk bersama kekasih-kekasih Allah itu. Kita tidak duduk bersama orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Kita tidak duduk bersama makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Kan alangkah ruginya kita. Nah, maka majelis ilmu, majelis amal, kita duduk berapa jam pun lamanya, maka semua waktu umur kita bernilai ibadah dan tidak sulit pertanyaannya nanti di dalam negeri akhirat. Ketika ditanya, hai fulan bin fulan, pada hari anu, malam anu, bulan anu, tahun anu, engkau gunakan umurmu kemana?
semua yang di sekitar kita menjadi saksi, lisan kita tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, ketika hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, itu di dalam ilmu nahwu alif lam lil hudur. Al-yawma itu hari ini. Kapan? Ketika nanti manusia berada di padang mahsyar, kami kunci seluruh mulut-mulut mereka. Mulut ini sering berdusta, memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Kami kunci, tidak bisa lagi dia berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara. Secara logika kok bisa tangan berbicara? Sedangkan tangan ini tidak punya mulut. Kalau Allah bisa membuat mulut ini dengan dibuka sedikit dari muka kita, lalu dia bisa berbicara, masa Allah tidak bisa membuat tangan ini berbicara? Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka jadi saksi. Kaki berkata, ya Allah, malam anu, hari anu, tanggal anu, bulan anu, saya berangkat ke majelis amal, saya berangkat ke majelis ilmu, saya berangkat duduk-duduk bersama orang-orang saleh. Itu luar biasa. Jadi anugerah yang luar biasa adanya majelis-majelis seperti ini. Ini majelis yang mengundang dan mengandung keridhaan Allah, yang mampu menarik turunnya rahmat dari Allah, yang mampu menolak turunnya bala dari Allah. Semakin banyak majelis-majelis seperti ini, itu semakin berkah, semakin turun hujan rahmat Allah di negeri ini. Maka jangan dijauhi majelis-majelis seperti ini. Di mana lagi kita mencari ketenangan? Di majelis itu para malaikat hadir. Nah ini untung yang kita duduk-duduk, yang orang dipilih oleh Allah untuk itu. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab tersebut dijelaskan, seandainya tidak ada manfaat sama sekali kita duduk di majelis ilmu, seandainya, kata beliau, tidak ada manfaat sama sekali duduk di majelis ilmu seperti ini, pengajian semacam majelis ini, mungkin juga masuk di dalamnya majelis amal. Seandainya tidak ada manfaat sama sekali, terkecuali hanya memandang wajahnya si alim, maka itu sudah cukup manfaat di dalam majelis tersebut. Karena orang yang berilmu itu Allah posisikan dirinya seperti para nabi. Man safahal ulama faqad safahani. Kata Rasulullah, siapa yang musafahah bersalaman dengan para ulama-ulama, maka sungguh dia seolah-olah bersalaman kepadaku. Dan banyak lagi disebutkan cerita kemuliaan-kemuliaan. Seandainya tidak ada manfaat sama sekali duduk di majelis ilmu, majelis amal, ternyata duduk di situ banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya kita duduk di majelis ilmu, di majelis amal, apalagi itu majelisnya para sufi. Majelis para sufi itu majelis yang mana ya? Bapak Ibu, majelis para sufi itu adalah majelisnya ahlul tariqah. Sufiyin itu syekhnya, para pengikut syekh itu mutasawwifin, orang yang belajar ingin menjadi orang yang bersih hatinya seperti syekhnya. Jadi majelisnya para sufi itu majelisnya para ahlul tariqah. Ini jangan dijauhi majelis seperti ini. Karena apapun yang diamalkan para murid-murid ahlul tariqah, semuanya itu adalah itba' kepada syekhnya, mengikuti tuntunan bimbingan daripada syekhnya. Nah, mengikuti wali Allah diperintah oleh Allah. Dulu para sahabat mengikuti para
para nabi. Sekarang kita tidak ketemu nabi lagi, jaraknya sudah 1400 tahun lebih. Orang yang zamannya, yang hidupnya menjadi berkah bagi umat, ini yang kita ikuti. Para wali-wali Allah. Mengikuti wali Allah diperintah oleh Allah. Mengikuti wali Allah tidak akan sesat. Kenapa tidak sesat? Karena mereka orang yang telah mendapat tuntunan bimbingan dari Allah. Qalbunya full Allah, hatinya senantiasa bersama Allah, sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menipu daya, menyesatkannya. Seandainya ada persentasinya cuma sedikit, berbeda dengan kita yang mungkin 20 jam dalam satu hari, satu malam 24 jam, 20 jam, 23 jam mungkin kita lupa kepada Allah. Para wali-wali Allah qalbunya senantiasa wukuf di hadirat Allah. Allah ini diperintah oleh Allah mengikuti itu. Dimana sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti jalan orang yang telah kembali kepada saya. Ini perintah Allah. Ikuti jalan orang yang telah kembali kepada saya. Kembali itu bukan dengan fisik, kembali dengan ruhnya. Yang dari Allah kembali kepada Allah, bukan nunggu mati, perpisahan antara ruh dengan jasad. Qalbunya senantiasa wukuf di hadirat Allah. Fisiknya silahkan mengurus dunia ini, silahkan bekerja, cari nafkah, berdakwah, membina umat dan sebagainya. Silahkan berpikir, memang di manusia ini ditugaskan Allah untuk mengelola bumi sebagai khalifah. Jadi kembali kepada Allah bukan nunggu sakaratul maut. Kadang-kadang ruhnya sekarang juga tidak kembali kepada Allah. Muzabzabina bainas samai wal ardh. Ruhnya gentayangan. Karena tidak ngerti bagaimana dia kembali. Kembalinya mau kemana tidak ngerti. Datangnya dulu dari mana, mau kembalinya kemana. Ngerti enggak kita itu? Tidak ngerti. Nah, para sufi itu menuntun agar ruh ini benar-benar jangan salah jalan. Karena Allah perintahkan ikuti orang yang sudah benar itu. Ikuti kekasih-kekasihku, kata Allah. Orang yang sudah kembali kepadaku. Bahasa kita orang yang sudah mondar-mandir ke suatu tempat, kalau karena ego, karena gengsi kita tidak mau ikut dia, lalu kita berangkat sendiri, kira-kira selamat enggak kita ini di jalan. Sedangkan kita enggak pernah tahu tempat itu, alamatnya enggak ngerti, tanda-tandanya tempat itu enggak ngerti. Akhirnya mengira-ngira, meraba-raba. Ini benar enggak tempat yang dulu saya tinggal? Dulu asalnya saya dari sini. Ini benar enggak? Akhirnya ngira-ngira. Nah, ini untungnya orang berthariqah. Istimewanya orang berthariqah ya seperti itu. Insya Allah matinya husnul khatimah. Walaupun dia jahil, walaupun dia bodoh tentang agama, walaupun dia dahulunya ahli maksiat, setelah dia benar-benar mencari syekhnya, meminta tuntunan bimbingannya, istiqomah di sana, sami'na wa ta'ata'na ya syekh, saya ikuti, saya dengar, saya taati apa yang menjadi tuntunanmu ya syekh, maka ini orang akan selamat. Karena Allah mengatakan ini orang pilihan. Walaupun dia dulu bajingan, banyak maksiat, mungkin dia sudah berada di tebing api neraka, seolah-olah dia tidak akan selamat. Saya ini sudah pasti jadi bakaran api neraka. Akhirnya dia mencari syekh, cari guru. Maka dia dituntun, ditarik oleh syekhnya dari tebing api neraka, dibawa, dipertanggungjawabkan. Ini murid saya, ini anak murid saya.
Kalau kamu mau bertanya, tanya kepada saya. Itu tanggung jawabnya Syekh. Maka dia bertanggung jawab seluruhnya. Nah, ini orang pilihan. Kalau di dalam bahasa itu orang-orang eksekutif, orang-orang kalau di dalam apa itu, kalau kita masuk di apa, VIP, kelompoknya VIP. Yang masuk di dalam VIP itu banyak apa enggak? Sedikit. Misalnya biar ini ada undangan bupati. Yang kelas ekonomi ya berjubel banyak, kadang sampai pangku-pangkuan karena ada tempat duduk lagi. Kadang-kadang duduknya di tanah mau makan karena kebanyakan yang kelas ekonominya. Tapi yang di VIP masuk di kamar khusus, ada AC, di situ ada mejanya bagus, mejanya dikasih taplak meja, kursinya bagus, dikasih lagi kata apa sarung kursi. Di atasnya situ ada kurma, ada anggur, ada buah-buahan sebagainya. Di atas meja yang lain hidangan prasmanan, apa yang disenangi nafsu kita. Itu kelas VIP. Tapi kalau kelas ekonomi, antri, ya memang banyak berjubel. Nah, jadi jangan berkecil hati. Orang pilihan yang ahlu thariqah. Siapa yang tidak punya syekh yang mursyid, walaupun dia alim kitab, alim syariat, hebat ini itu dan sebagainya, dia tetap hukumnya jahil illallah. Dia tidak bisa mengingat Allah. Dia tidak ngerti bagaimana ilmu yakin, bagaimana hakul yakin sampai kepada ainul yakin. Nah, ini ahlu thariqah untuknya. Jadi istimewa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka majelisnya para sufi itu jangan dijauhi. Dekat, duduk, barokahnya Masya Allah. Jangan ada tujuan-tujuan dunia. Oh, Syahdo ketika berthariqah dia sukses dunianya. Hati-hati, thariqah bukan pesugihan. Ini nanti ada ikhwan-ikhwan yang iklankan thariqah dihubung-hubungkan dengan urusan dunia. Jangan. Nanti pas dia ikut, dia tidak sukses seperti kita, akhirnya dia berhenti. Aku udah cocok thariqah ini, aku udah sugi-sugi. Mungkin dia cocok, dia sugi. Atau dia ini membohongin saya. Itu ada ikhwan-ikhwan yang menggebu-gebu semangatnya, akhirnya ngajak orang untuk berthariqah, diajak dihubungkan dengan urusan dunia. Jangan salah besar itu, karena thariqah bukan pesugihan. Thariqah itu murni semata-mata untuk tasfiyatil qulub, membersihkan hati agar kita bisa memandang kebesaran Allah di alam semesta. Ya, ini sugih luar biasa. Kelezatan, kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan materi dunia. Lezatnya memandang kepada kebesaran Allah di alam semesta. Lezatnya merasakan Allah sebagai pengatur sebenarnya dalam hidup ini. Sehingga kita benar-benar istislam di amri Rabbi, pasrah, tunduk, karena Allah sudah menentukan dalam hidup ini semua. Itu pada rasa yang ada di dalam sirnya, bukan hanya di pengetahuan di tengkorak kepala. Sementara itu kan pengetahuan di tengkorak kepala, bukan ada rasa pada kolbunya. Kalau hanya di tengkorak kepala, ketika terbentur masalah pasti tetap dia tadi labil, kecewa, putus asa, frustasi, akhirnya menyebut-nyebut kebaikannya. Kenapa ya Allah, kenapa, akhirnya protes. Nah, bagi orang-orang ahlu thariqah, apa yang menjadi tarbiyah syekh, itulah proses olah rasa. Amalkan sungguh-sungguh kalau ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kan di dalam tambi abah sepuh.
Kalau belum merasakan rasa yang ada, kenikmatan, kebahagiaan, rasa dekat dengan Allah belum, ya kita tanyakan diri kita, saya sungguh-sungguh apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau saya ini kecewa, frustasi, itu dan sebagainya, kita tanya kepada diri kita, saya sungguh-sungguh apa belum? Saya cuma main-main, hanya ikut-ikut saja apa belum? Apa saya sudah serius? Para wali-wali Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka mengikuti bimbingan syekhnya ini serius, sungguh-sungguh, karena gurunya bimbing juga tidak main-main, serius menuntun, membimbing. Nah, ini untungnya kita bertariqah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang mujtahid mutlak di dalam ilmu fikih, beliau sangat alim luar biasa, diakui kealimannya oleh dunia, para ulama, tokoh-tokoh dunia. Alimnya Imam Syafi'i luar biasa. Satu saat Imam Syafi'i berkata kepada para muridnya, hai murid-muridku, hadirilah majelisnya para sufi. Ini perintah Imam Syafi'i kepada muridnya. Artinya, hai para ulama-ulama ahli fikih yang bermadzhab kepada madzhabnya Syafi'i. Walaupun kita saat ini tidak mengikuti, tidak pernah berguru langsung kepada Imam Syafi'i, tetapi kita mengikuti tuntunan ajaran Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana untuk kita? Mandi wajib kita, sholat kita dalam sembahyang, ilmu pengetahuan qasata ala ta'yinnya, rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbinya, itu semuanya adalah pahaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berarti secara tidak langsung seluruh pengikut mazhabnya Imam Syafi'i, kata beliau, hadirilah majlisnya para sufi. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Kalau hanya di syariat, secara keilmuan, halal, haram, sah, batal dan sebagainya, tidak mampu pengetahuan itu membantu mengingat Allah. Tidak mampu pengetahuan itu membantu membersihkan hati. Bagaimana menghilangkan ujub, bangga diri, saya alim, saya hebat baca kitab, saya segalanya. Mampu ndak ilmu itu menghilangkan penyakit hati itu? Bahkan bahayanya orang semakin alim, kalau dia tidak punya syekh mursyid, semakin ilmunya itu membahayakan kepada dirinya. Makanya ada seorang aulia Allah berkata, banyak orang yang alim tetapi ilmunya menghijab dia dengan Allah. Banyak, karena keakuannya. Semuanya ini satu kampung ini kecil, paling alim aku aja di kampung ini, paling hebat aku aja seluruhnya, ininya, yang lain kecil semua. Bisa nggak hilangkan bangga diri itu? Kalau hanya sekedar bercerita tentang sah batal, halal, haram. Karena fikih hanya membahas masalah ibadah-ibadah lahiriah syariah. Bagaimana sholat, bagaimana wudhu, mandi wajib, zakat, puasa, syarat rukunnya. Hanya sekitar itu aja. Dia tidak mengurusi masalah hati. Nah, maka ulama fikih menyebutkan fikih itu adalah apa? Fikih itu al-ilmu bi ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatillah at-tafsiliyah. Itulah fikih. Fikih itu adalah ilmu tentang segala hukum-hukum syar'iyyah. Apa itu hukum syariahnya? Hukum Allah dan Rasulnya. Sholat seperti ini, syarat rukunnya ini, itulah hukum-hukum syariah. Syariah asyari' huwa Allah, yang membuat ketentuan syariat hukum itu Allah dan Rasulnya. Fikih membahas hukum-hukum itu aja, yang diambil daripada dalil-dalil secara tafsir terperinci. Misalnya Allah memardukan sembahyang, dalilnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Itulah fikih.
tetapi dia tidak mampu membahas masalah bersihkan hati. Maka Imam Syafi'i berkata, hadiri majelisnya para sufi, karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Seperti itu sebenarnya ketawaduan ahli tasawuf, al-tariqah. Hadirilah majelisnya para ulama fikih, karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Jadi sama-sama tawadhu. Ahli fikihnya tawadhu, ahli tasawuf tariqatnya jadi tawadhu. Jangan seperti ini, mentang-mentang sudah bertariqat, syariat sudah lewat. Tidak mau lagi bertanya kepada ulama syariat, nganggap enteng kepada ulama syariat, itu sesat. Jangan dianggap enteng ulama syariat. Makanya Abah Sepuh mengingatkan di dalam hasil khulwatnya, hasil munajatnya, hasil kesungguhannya kepada Allah, ini mewanti-wanti kepada muridnya, ditakutkan murid-murid beliau itu menghinakan kepada ulama sejaman. Dan kita sudah membuktikan banyak ahli thariqah yang menghina ulama syariat. Apa itu? Paling bisa sholat, sholatnya paling gak bisa ingat Allah. Jadi sombong kan? Kita banyak menemukan, menemukan orang thariqah menganggap enteng ulama kiai syariat. Maka Abah Sepuh mengingatkan, jangan menghinakan ulama sejaman. Arti jangan menghinakan itu kamu belajar kepada mereka. Ketika dia alim syariat, kita tidak mau belajar kepadanya, mentang-mentang berthariqah, seolah-olah kita menghinakan kemuliaan ilmu mereka. Kenapa ahli thariqah tidak jadi tawadhu? Karena mungkin yang memberikan informasi, pemahaman, pendidikan tentang thariqah kepada para ikhwan, orangnya tidak paham tentang ilmu. Tidak bisa lepas antara syariat dengan thariqah. Kita cukup thariqah saja, syariatnya nanti bisa sendiri, tidak bisa. Kita cukup zikir aja, setelah zikir nanti semua ilmu pengetahuan akan datang. Tidak bisa. Zikir hanya memproses rasa, dia tidak bisa menambah pengetahuan secara syariah lahiriah. Ilmu pengetahuan lahiriah ditanya kepada ahlinya, kata Nabi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, kata Rasulullah. Ini kita mau ikuti kata-kata Nabi apa ngikuti nafsu orang yang hanya sekedar kesombongan, merasa punya segelintir pengetahuan yang orang tidak banyak memiliki itu. Ini pernah kita temukan orang thariqah seperti itu. Tapi jangan sampai ikhwan-ikhwan kita muliakan ulama sezaman, tuntut ilmu syariat kepadanya. Pak Ustadz, hai Kiai, saya tidak ngerti rukun wudu, saya tidak ngerti rukun mandi, saya tidak ngerti hukum akad jual beli. Ada enggak di dalam thariqah diajarkan itu? Tidak ada. Kita hanya diajarkan zikir zahar, zikir khafi. Tapi syarat rukun dalam ibadah kita tidak diajarkan. Kenapa? Bukan Abah Anom tidak mampu. Beliau itu mursyid itu alim dalam seluruh pengetahuan Islam, alim dalam ilmu syariat, alim dalam ilmu thariqah, alim dalam ilmu hakikat. Bukan beliau tidak mampu bagi-bagi job, bagi-bagi tugas. Kalau borong sendirian bisa. Murid-muridku tidak boleh semuanya belajar ke lain, cukup sama saya, boleh seperti itu kalau beliau mau. Tetapi nanti takut khawatirnya ada salah paham masyarakat. Mungkin ada kesalahpahaman para murid-murid beliau, akhirnya mengkultuskan berlebihan kepada syekhnya, akhirnya menghinakan kepada ulama lain. Abah ini bijak, wali yang sangat cerdas, cocok kalau kedudukannya sebagai Sultanul Auliya bihadzal zaman. Rajanya wali pada masanya, sulit mencari celah. Beliau dulu, ayo murid-murid tuntut ilmu, muliakan para kiai-kiai syariat itu. Perbedaan thariqat,
Beliau mengatakan jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, itu berbeda tarikot. Amalan orang lain jangan menyalahkan amalan orang lain, pengajaran orang lain seperti ini gurunya ngajarkan, loh kok kamu zikirnya pakai mati-mati lampu, oh sesat kamu ini. Kami enggak, paling mata dipejamkan. Itu meneliti murid orang lain. Jadi sombong kita Ben. Akhirnya kalau saling benturan itu tidak ada kedamaian di dunia ini. Nah ini para ikhwan wal akhwat, maka bersyukur kita yang sudah berthariqat tinggal menindaklanjuti, sungguh-sungguh mengamalkan. Sudah jelas amalannya, sudah jelas seperti apa yang dalam panduan kitab Uqudul Juman. Itu seluruh dunia, bukan hanya di Kerengpangi aja. Seluruh dunia yang mengambil mursyid kepada Abah Anor, yaitu panduan amaliyahnya. Pian nanti berangkat ke Singapura, pian berangkat ke Australia, pian berangkat ke Malaysia, Brunei, Thailand, Hong Kong, di Jeddah, dan banyak lagi. Duduk aja di situ, oh sama. Tapi kalau ada yang menambah merubah, oh itu sudah bukan Suryalaya. Loh, ini kok ada ditambah nama si Fulan, ini kok ditambah nama si Fulan, itu bukan Suryalaya. Walaupun dia ngaku Suryalaya silahkan, tapi dia bukan Suryalaya. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali sedikit kita mengambil hikmah bulan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kita bertepatan bulan Rajab, bahkan di dalam mangkobah yang dibacakan pun juga cerita tentang Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita sudah mengerti, tahu, memahami bahwa beliau itu sempurna dari segala sisi, tidak ada celah. Keturunannya sempurna, nasab keturunannya sempurna, postur tubuh fisik sempurna, akhlaknya sempurna, seluruhnya tidak ada celah kepada Nabi kita. Tetapi kalau kita buka sejarah dengan seluruh pangkat kemuliaan yang disandarkan oleh Allah kepada Rasulullah, ketika di dalam perjalanan Mi'raj, Nabi itu tidak mengerti sama sekali ada apa yang di dalam perjalanannya, dan beliau tidak berangkat sendiri. Rasulullah Mi'raj itu tidak berangkat sendiri, karena kalau berangkat sendiri bagaimana Anda mengerti? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan gurunya di dalam mengawal beliau untuk Mi'raj kepada Allah. Artinya kalau kita lihat dari pahaman ini sejarah yang sangat menggemparkan dunia, fakta yang terjadi kepada Nabi kita, artinya kita disuruh cari guru. Jangan tidak berguru. Anak-anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita ajak sama-sama supaya berguru. Jangan dia tidak punya guru. Kalau kita aja kebingungan untuk kembali kepada Allah secara rohani, yang sudah tua ini, bagaimana anak-anak pian yang masih muda? Bagaimana istri kita yang hidupnya bergantung dengan kita? Bagaimana dia bisa? Dan sedangkan mereka disuruh oleh Allah untuk kita selamatkan. Kadang kita tidak peduli, yang penting saya selamat, anak istri terserah. Itu nyusahin kita nanti di akhirat. Yang kita anggap enteng, yang dianggap enteng ini yang nyulitkan kita nanti. Kita fokus untuk diri kita, tapi tidak perhatian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah punya guru. Bagaimana anak-anak kita? Ayo sayang, ayo kita sama-sama berburu. Bapak juga berburu, ibumu juga sama-sama kita berburu.
Nggak bisa tanpa guru. Rasulullah Mi'raj di bawah guru beliau, dikawal sampai menuju hadirat Allah yang itu tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana perjumpaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, yang semua ulama itu tidak berani berkomentar tentang itu. Nah, jadi di dalam perjalanan itu Rasulullah setiap perjalanan yang diperintahkan oleh syekhnya, oleh gurunya Sayyidina Jibril, Nabi kita itu sami'na wa ata'na ya syekh, sami'na wa ata'na hai guruku, seolah-olah bahasa seperti itu. Karena Jibril itu gurunya Nabi kita. Itu ulama sudah sepakat. Jibril gurunya Nabi kita. Semua informasi-informasi Allah sampaikan kepada Jibril, baru Jibril mengajarkan kepada Rasul. Dulu Rasulullah tidak ngerti bagaimana cara sholat, menerima kefarduan sholat ketika Mi'raj. Setelah pulang Mi'raj subuh itu Nabi tidak sholat subuh. Coba buka sejarah, Nabi Mi'raj itu sesudah timbul matahari apa sebelum timbul matahari sudah kembali ke Mekah kembali. Kan sebelum subuh itu, karena subuh sudah kembali lagi di Mekah sebelum timbul matahari. Artinya Nabi itu sudah sebenarnya wajib sholat subuh, karena difardukan Allah kepadamu, kepada umatmu ya Muhammad, faradallahu alaiya wa ala ummati khamsina salat. Dan Rasulullah bersabda, Allah fardukan untukku umatku sembahyang 50 kali satu hari satu malam. Diminta keringanan akhirnya jadi 5. Berarti subuh itu aturan Nabi sholat subuh. Kalau tidak sholat subuh Nabi, kenapa Nabi tidak sholat subuh? Karena belum ada ilmu pengetahuan tentang melaksanakan sholat. Setelah masuk waktu zuhur, Nabi berada di sekitar Ka'bah. Situ Jibril datang mengajarkan, gurunya datang mengajarkan sholat hai Muhammad seperti ini cara sholat. Maka awal sholat yang masyhur, yang nampak di dalam Islam yang pertama sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat yang pertama zahir di dalam Islam, bukan sholat subuh. Walaupun keperduannya sudah tadi malam, subuh sudah sampai di bumi, tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, maka perlu guru yang membimbing. Tidak ada yang tidak berguru, apalagi urusan ruh, apalagi urusan ma'rifat kepada Allah. Orang yang mencapai ma'rifat kepada Allah tanpa guru itu sangat mengkhawatirkan orang itu. Karena siapa yang di bumi ini ma'rifat kepada Allah tanpa guru? Siapa? Iblis. Ya, buka sejarah, Iblis ada gurunya, tidak ngajarin dia ilmu ma'rifat. Iblis ada gurunya, tidak ngajarin dia bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tidak punya guru dia. Nah, maka itu isyarat tentang perjalanan Mi'raj. Kita wajib mencari guru. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak, apalagi guru-guru rohani. Urusan-urusan spiritual kerohanian ini lebih sulit daripada urusan lahiriah. Kalau masalah fikih mudah. Dia ada tahu misalnya akad jual beli, bagaimana hukumnya akad jual beli. Datang pada kiai, Pak Kiai, hukum akad jual beli bagaimana? Oh, kata beliau wajib. Lalu bagaimana cara ijab dan qabulnya? Seperti ini, itu hadza bi tsamani hadza wa syaratu hadza bi tsamani kada. Ini ku jual dengan harga sekian, ku beli dengan harga sekian. Antara bait dan mushtari menyebutkan ijab dan qabul sudah sah. Penjual dan pembeli mengatakan, "Ini ku jual 1000." Yang membeli terima kasih, sudah sah. Karena salah satu antara yang menjual dan yang membeli menyebutkan akad jual beli, hukumnya sah jual beli. Itu ijtihad ulama-ulama kita daripada madzhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah ada ijtihad pendapat itu. Karena keadaan manusia ini ada yang ngerti akad jual beli, ada yang tidak. Ada yang satu akidah, ada yang tidak. Kita jualan, yang beli orang non muslim. Ngerti tidak dia tentang akad? Kita katakan ku jual 10.000, dia terima kasih. Aturannya ku jual 10.000, saya beli.
Kan seperti itu. Bi'tu hadza, ini saya jual, wasyaritu hadza, ini saya beli. Itu namanya ijab qabul. Tapi kan semua kita tidak sama. Ada yang ngerti, ada yang tidak. Yang penting salah satu menyebutkan ijab dan qabul, menjual dan menerima, sudah sah hukum jual beli. Nah, belajar itu sebentar, tidak lama. Ini dengar ini sudah paham ya. Tidak perlu waktu lama. Tapi membersihkan hati, mengingat Allah, itu jihad yang paling besar sampai mati. Bahkan di dalam satu kitab, kalau tidak salah Alkitab Bumi ya, karena Syaikhul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, seorang sufi berkata, aku dididik, dibimbing oleh syekhku, punya syekh murabi, punya mursyid, dibimbing oleh mursyidku di dalam mengamalkan, membersihkan hati. 30 tahun aku mengamalkan bimbingan syekhku, cuma hanya satu sifat yang tercela hilang dari dalam diriku. 30 tahun loh. Udah mudah-mudah. Sungguh-sungguh dia mengamalkan bimbingan syekh mursyidnya. Apalagi, bagaimana lagi kalau kita yang separuh hati aja ngamalkan. Kira-kira 60 tahun mungkin separuh aja sifat, belum sampai satu sifat yang tidak baik itu. Tetapi Allah tidak melihat hasil. Allah melihat kesungguhan usaha kita. Kalau memang kita tidak bisa menghilangkan, kita masih bisa minta uzur. Ya Allah, saya sudah berusaha, ternyata sifat-sifat yang tercela dalam diri saya tidak bisa. Ya Allah, saya sudah berusaha, tapi saya tidak bisa mengingatmu karena godaan-godaan dunia. Itu masih bisa dimaafkan kekurangan kesalahan kita. Tapi dia tidak ada, orang ini tidak ada usaha membersihkan, tidak ada usaha belajar untuk mengingat Allah, lalu minta uzur. Hai fulan bin fulan, kenapa hatimu kotor, kembali kepada saya. Hai fulan bin fulan, kenapa kamu selama hidup tidak mampu mengingat saya? Katanya, ya Allah, saya sudah berusaha. Mana kamu berusaha? Apa usahamu? Kamu tidak mencari guru yang bisa membantu agar kamu bisa mengingat Allah. Kamu tidak mencari guru yang membantu bagaimana menghilangkan sifat yang tercela dalam diri. Lalu bagaimana hujah kita dipatahkan dalam itu ya? Tinggal nesah, nangis, menjerit di lubang kubur. Walaupun nangis darah ingin kembali ke bumi, sudah tidak ada lagi posisinya. Posisinya sudah diganti orang lain, istrinya udah diambil orang. Sekarang ini janda terdepan. Masya Allah. Itu sudah diganti orang. Harta kita pun sudah diwaris oleh anak-anak kita. Pas kita kembali, lihatin istri sudah diambil orang, hartanya sudah dijualin. Ya Allah, mati aja sudah lagi 2 kali sakit. Nah, enak sekaratul maut ya. Nah, Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, maka isyarat daripada Mi'raj itu isyarat tentang mencari guru spiritual rohani, cari syekh yang membimbing agar kita bisa sampai kepada Rabbani, kepada Tuhan yang bersifat Rabbani. Sampai kepada Allah, kita merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa. Hakikat sampai kepada Allah, orang itulah haula wala quwata illa billah. Sampai kepada titik tidak ada rasa terkecuali hanya yang memiliki rasa. Tidak ada kekuatan, tidak ada segalanya. Maka itulah, lalu dia akhirnya ridho dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Raditu billahi rabbah, ridho Allah sebagai Tuhan, wal bil islami dina, Islam sebagai agama yang menjadi kewajiban kita mengamalkan apa yang ada dalam Islam. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, sekali lagi kami ingatkan, dan di mana-mana kami ingatkan, ajak anak istri pian yang sudah balik, ajak istri pelan-pelan. Tarekat tidak ada paksa, tapi dengan mereka tidak mau kita contohkan.
Amalkan sungguh-sungguh. Oh, ini suamiku dulu tidak pernah menyebut nama Allah. Suamiku dulu tidak pernah dia melakukan ibadah dengan baik. Nanti istri kita akan sedikit akan tersentuh dengan sendirinya. Masya Allah suamiku, Masya Allah suamiku. Akhirnya dia akan berangkat sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melakukan satu keanehan di rumah yang dahulu kita tidak melakukan itu, apalagi urusan ibadah, itu istri kita memperhatikan kita. Sama aja kita melihat istri kita dulu udah pernah sholat. Istriku udah pernah sholat dulu, sekarang mulai rajin sholat. Kita pura-pura aja, pura-pura cuek, padahal kita memperhati. Seperti itu juga istri-istri kita. Nanti dia akan perlahan akan mengikuti apa yang telah dicontohkan jejak langkah daripada suaminya. Kali lagi tarekat tidak boleh dipaksakan. Kita paksa, kita harus kita berikan maaf. Jangan tidak berburu. Siapa tidak berburu mursyid, maka gurumu nanti hai anakku adalah syaitan. Padahal syaitan tidak dibolehkan jadi guru kan? Syaitan dibolehkan hanya diperangi, dimusuhi, dijauhi. Dibentengi diri kita dengan tuntunan bimbingan para wali-wali Allah, yaitu kita khususnya anggota tarekat. Berdiri anak Sabandiyah, kita dituntun dengan zikir zahad, zikir kopi dan seterusnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ajar anak istri kita yang sudah balik, kita arahkan agar jangan tidak berburu, karena wakil talqin cuma sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kalimantan Tengah hanya kita sendiri, wakil talqin hanya sedikit. Kalau ada wakil talqin datang, jangan tidak dimanfaatkan. Jangan tidak dimanfaatkan, rugi sampai. Rugi kalau mereka tidak dimanfaatkan, kita masyarakat yang rugi. Kalau dia sudah pulang, apalagi mati, mau cari kemana lagi dia? Menyambungkan rohanian sampai ke rumah Abah Anam, sampai ke Rasulullah lewat mana? Karena biar semuanya para ikhwan tidak boleh, tidak ada hak dan tidak punya pengetahuan bagaimana menyambung roh sampai kepada ayah roh yang hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan tidak dimanfaatkan, sayang Bapak Ibu, karena wakil talqin itu langka, mursyid langka, wakil talqin juga langka. Ini satu Kalimantan Tengah berapa juta orangnya? Cuma saya sendiri satu orang aja yang boleh ngajarin. Berarti langka. Kalau yang bisa baca kitab banyak. Pondok-pondok pesantren yang di Kalimantan Tengah ini semuanya mencetak orang-orang ahli baca kitab. Tapi menyambungkan ruh sampai ke Rasulullah tidak diizinkan, kecuali orang yang bisa mengajarkan itu yang dapat izin daripada seorang syekh yang mursyid. Nah, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari kita lebih sungguh-sungguh, kompak, dan mari kita selamatkan keluarga-keluarga kita daripada tipu daya syaitan, dilecehkan, diinjak-injak oleh iblis, dan daripada kerusakan dunia dan kerusakan di dalam kerugian dalam negeri akhirat. Kita masukkan di kafalnya para kekasih Allah, kita masukkan di dalam kelompok hamba Allah. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Aku tidak minta surga, Allah yang memasukkan orang itu ke dalam surganya. Awalnya apa? Masuklah dulu kita ke dalam golongan hamba Allah. Kan sudah kita ceritakan siapa itu hamba Allah, dulu pernah sudah kita ceritakan. Itulah para wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.